Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Amalia dari Peminatan Kesling, Prodi Kesehatan Masyarakat, akan mempresentasikan resum untuk tugas mata kuliah pencemaran udara. Udara sebagai salah satu komponen lingkungan yang merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tidak mungkin dapat berlangsung tanpa adanya oksigen yang berasal dari udara. Selain oksigen, terdapat zat-zat lain yang terkandung di dalam udara, yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehyde, jamur, virus, dan lain sebagainya. Kualitas udara dalam ruangan yang baik didefinisikan sebagai udara yang bebas bahan pencemar penyebab iritasi, ketidaknyamanan atau terganggunya kesehatan penghuni. Temperatur dan kelembaban ruangan juga mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuni. Udara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu udara luar ruangan atau outdoor air dan udara dalam ruangan atau indoor air. Kualitas udara dalam ruangan sangat mempengaruhi kesehatan manusia, karena hampir 90% hidup manusia berada di dalam ruangan. Jika kualitas udara yang buruk, maka akan membawa dampak negatif terhadap keluhan gangguan kesehatan. Dampak pencemaran udara dalam ruangan terdapat tubuh, terutama pada organ tubuh yang kontak langsung dengan udara, contohnya iritasi selaput lendir, lalu iritasi mata seperti mata pedih, mata merah, mata berair, iritasi hidung seperti bersin, gatal, iritasi tenggorokan seperti sakit menelan, gatal, batuk kering, lalu gangguan neurotoksik seperti sakit kepala, lemah atau capek, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Lalu gangguan paru dan pernapasan seperti batuk, nafas berbunyi, sesak nafas, rasa berat di dada. Gangguan kulit seperti kulit kering, kulit gatal, gangguan pencernaan seperti diare, lalu gangguan lain-lainnya seperti gangguan perilaku, gangguan saluran kencing, dan sulit belajar. Salah satu ruangan yang berpotensi tinggi untuk mengalami masalah polusi udara dalam ruangan adalah ruang perpustakaan. Di antara berbagai polutan yang memiliki peran penting terhadap kesehatan adalah terdapatnya kapang di dalam udara ruangan. Gangguan kesehatan akibat kapang di dalam ruangan perpustakaan dapat dialami oleh orang-orang yang beraktivitas di dalam perpustakaan itu tersebut, misalnya petugas perpustakaan, dosen, dan mahasiswa. Lalu, tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan cerminan pribadi serta status sosial manusia yang dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, dan pengadaannya merupakan kriteria yang komfort atau nyaman, estetik atau indah, dan aman. Seperti halnya rumah, ruang lembaga pemasyarakatan, penghuninya juga menginginkan tempat tinggal tersebut yang layaknya rumah pribadi yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Sarana hunian yang ada di lapas saat ini tidak lagi memenuhi standar minimum yang mensyaratkan standar kesehatan seperti ventilasi yang baik dan didukung dengan peralatan tidur yang memadai serta memenuhi rasa aman bagi penghuninya. Lalu perkembangan mal. Perkembangan mal di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Semakin banyak mal berarti semakin banyak pula lahan parkir yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Namun, terbatasnya lahan membuat pihak pengembang gedung hanya membangun berbagai fasilitas di bawah tanah, salah satunya tempat parkir. Sayangnya, keadaan ini seringkali mendorong perancang lebih
memperhatikan kekuatan atau keindahan gedung dan ruangan dibanding faktor-faktor lain seperti kesehatan, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Kendaraan bermotor yang keluar maupun masuk area parkir indoor tersebut mengeluarkan gas buangan yang mengandung berbagai zat pencemar, salah satunya yaitu karbon monoksida. Kadar karbon monoksida yang tinggi dalam suatu ruangan dapat membahayakan manusia karena dapat menimbulkan hipoksia jaringan dengan gejala kelemahan, mual, muntah, vertigo, bahkan kematian. Hipoksia jaringan disebabkan karena keracunan karbon monoksida dengan penurunan kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Karena kekuatan ikatan antara karbon monoksida dengan hemoglobin adalah lebih kuat daripada kekuatan ikatan antar oksigen dengan hemoglobin. Sumber penyebab polusi udara. Sumber penyebab polusi udara dalam ruangan antara lain yang berhubungan dengan bangunan itu sendiri. Perlengkapan dalam bangunan seperti karpet, AC, dan sebagainya. Kondisi bangunan, suhu, kelembaban, pertukaran udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku orang-orang yang berada di dalam ruangan, misalnya merokok. Sumber polusi udara dalam ruangan juga dapat berasal dari bahan-bahan sintesis dan beberapa bahan alamiah yang digunakan seperti karpet, busa, pelapis dinding, dan perabotan rumah tangga seperti asbestos, formaldehyde, VOC. Juga dapat berasal dari produk konsumsi seperti pengkilap perabot, perekat, kosmetik, pestisida atau insektisida, dan lain sebagainya. Sumber pencemaran udara dalam ruangan menurut penelitian The National Institute of Occupational Safety and Health dirinci menjadi 5 sumber, meliputi 1. Pencemaran akibat kegiatan penghuni dalam gedung seperti asap rokok, pestisida, bahan pembersih ruangan. Yang kedua, pencemaran dari luar gedung meliputi masuknya gas buangan kendaraan bermotor, cerobong asap dapur karena penempatan lokasi lubang ventilasi yang tidak tepat. Yang ketiga, pencemaran dari bahan penggunaan ruang seperti formaldehyde, lem, asbestos, fiberglass, dan bahan lainnya. Yang keempat, pencemaran mikroba meliputi bakteri, jamur, virus, atau protozoa yang dapat ditemukan di saluran udara dan alat pendingin rumah beserta keseluruhan sistemnya. Yang kelima, kurangnya udara segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan kurangnya perawatan sistem peralatan ventilasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.